Perkenalkan, kami Alicia Kendis dan Salsabila Ramadhani. Kami dari SMK Mandala Bekti Surakarta. Di sini, kami akan memperkenalkan tentang sejarah kota Surakarta. Di kota Surakarta terdapat banyak tokoh-tokoh, salah satunya adalah Sunan Pakubuwono XII. Pada tanggal 1 September 1945, Sinuhun Pakubuwono XII mengeluarkan maklumat bahwa Nagari Surakarta Hadiningrat mendukung dan berada di belakang pemerintah Republik Indonesia. Selama 10 tahun, Surakarta berstatus sebagai daerah istimewa setingkat provinsi yang dikenal sebagai Daerah Istimewa Surakarta. Setelah itu, kita memasuki ruangan selanjutnya. Di lemari 1 menceritakan tentang Negeri Pecinan, kerusuhan di Batavia. Pasukan orang-orang Tionghoa bersama orang-orang Jawa melakukan perlawanan terhadap FOC di kawasan pantai utara Jawa dan meledak di Kartasura. Di lemari 2 menceritakan tentang Perjanjian Giyanti, yaitu perjanjian antara keponakan dan paman yang menduduki tahta Pakubuwono III dan Sultan Hamengkubuwono I. Perjanjian ini dibuat karena sang paman tidak setuju atas penyerahan wilayah pantai utara Jawa dan berarti telah menutup wilayah perdagangan. Perjanjian Giyanti ini adalah perjanjian yang membelah Jawa menjadi 2 wilayah, yaitu Surakarta dan Yogyakarta. Di lemari 3 menceritakan tentang kesewenang-wenangan penguasa Belanda pada masa FOC yang terpendam dalam hati Pangeran Diponegoro. Yang tangguh penderitaan ini terjadi perlawanan yang hampir mengalahkan Belanda. Perlawanan itu mendapat simpati dari Pakubuwono VI. Tetapi akibatnya Pakubuwono VI ditangkap dan diasingkan ke Ambon. Sementara itu, dengan tipu muslihat Pangeran Diponegoro dibuang ke Manado dan dipindah ke Makassar sampai meninggal dunia. Di lemari 4, penderita rakyat Jawa dibukukan dengan judul Max Havelaar yang menjadi karya sastra terbesar saat itu. Di sini menjelaskan tentang buku Max Havelaar yang ditulis Douwe Dekker, di mana beliau menjabat sebagai asisten presiden di Banten, dan beliau sangat menentang kebijakan Belanda karena yang dilakukan Belanda itu sangat tidak manusiawi. Di gambar 2, lahirnya organisasi Budi Utomo 1908 di Batavia dan wilayah kolonial terutama di Jawa mendorong kesadaran politik para kaum terpelajar yang dimotori kaum bangsawan. Pada masa itu, Haji Samanbudi, pedagang batik di Surakarta, mendirikan Serakat Islam. Indische Partij yang berdiri tahun 1912 sangat radikal dan berani menentang sistem pemerintahan kolonial yang sangat feodalistis dengan ketiga tokohnya yaitu Douwe Dekker, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Dr. Suwardi Suryaningrat. Revolusi total di Surakarta 1945 sampai 1949. Jepang menyerahkan kekuasaan kepada Soeharto, kemudian menuju Republik Indonesia. Surakarta dalam pemerintahan darurat militer dan mendukung gerakan anti Swapraja. Pecahnya peperangan antara divisi penembakan Senopati, divisi Siliwangi, Tentara Laut Republik, dan milisi Laskar Kerakyatan. Para tentara pelajar membumi hangustan martas Belanda yang diterah dengan serangan umum 4 hari 4 malam. Baginda menyerahkan kekuasaan kepada Jenderal Ignatius Slamet Riyadi dan kemudian perjuangan pembentukan daerah Surakarta gagal. Proklamasi berakibat revolusi. Proklamasi kemerdekaan dari penjajah Jepang. Surakarta kembali menjadi daerah Swapraja. Surakarta dikenal sebagai salah satu inti kebudayaan Jawa karena secara tradisional merupakan salah satu pusat politik dan pengembangan tradisi Jawa. Kemakmuran wilayah ini sejak abad ke-19 mendorong berkembangnya berbagai literatur berbahasa Jawa, tarian, seni boga, busana, arsitektur, dan bermacam-macam